time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Ibu ingin absen dulu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang seni budaya kerajinan tangan menganyam takin di Kalimantan Barat. Nah, apa sih itu sejarah dan latar belakang kerajinan takin? Nah, asal usul kerajinan takin telah ada sejak ratusan tahun lalu, diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Nah, fungsi awal dahulu anyaman takin digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti wadah penyimpanan, peralatan berburu, dan perhiasan. Nah, biasanya takin ini digunakan oleh warga setempat sebagai wadah untuk menyimpan atau menjadi tempat untuk kita mencari sayur. Nah, takin biasanya digunakan untuk masyarakat sebagai alat bantu dalam menyimpan berbagai macam peralatan atau barang. Nah, selanjutnya ada bahan baku dan proses pembuatan anyaman takin. Yang pertama, rotan. Tentu saja bahan utama dari anyaman takin adalah rotan. Rotan itu dipilih dari jenis rotan yang kuat dan lentur, seperti rotan semambu. Nah, biasanya warga setempat memilih rotan semambu atau yang biasa disebut di daerah tertentu itu kalau di daerah Ibu itu namanya bemban. Nah, rotan tersebut kemudian dipilih dan dipersiapkan. Nah, dalam pemilihan dan persiapan rotan ini, dengan rotan dipilih dengan cermat, kemudian dibersihkan serta direndam di dalam air agar lebih mudah dianyam. Nah, biasanya kalau kita sudah mengambil rotan, biasanya rotan tersebut kita pilih, kemudian kita belah menggunakan pisau, kita raut selentur mungkin, kemudian kita bersihkan rotan tersebut serta kita rendam di dalam air agar lebih mudah untuk dianyam nantinya. Kemudian yang ketiga ada proses menganyam. Nah, anyaman takin dibuat dengan teknik tenun sederhana menggunakan alat bantu seperti pisau dan alat pemotong. Nah, biasanya proses menganyam ini tentunya menggunakan teknik tenun sederhana dengan tangan, kemudian menggunakan alat-alat yang sederhana juga seperti pisau dan alat pemotong untuk rotan. Kemudian yang keempat adalah finishing. Nah, setelah dianyam, anyaman takin dikeringkan dan dihaluskan, kemudian diberi warna dan motif sesuai selera. Nah, biasanya kalau sudah mau selesai anyaman takin, kemudian kita beri motif atau warna sesuai selera kita. Tetapi biasanya kalau di tempat daerah Ibu itu takinnya masih dalam bentuk alami. Jarang sekali ada motif yang
yang aneh-aneh gitu, tapi masih dalam bentuk yang alami, yang warna hijau biasanya di tempat ibu. Nah, selanjutnya motif dan corak khas kerajinan takin. Yang pertama ada motif geometris. Nah, motif geometris seperti segitiga persegi dan lingkaran merupakan motif yang umum ditemukan pada anyaman takin. Nah, yang kedua ada motif flora dan fauna. Nah, motif flora dan fauna seperti bunga, daun, dan burung juga sering diaplikasikan pada anyaman takin. Kemudian yang ketiga ada motif abstrak. Motif abstrak yang menggambarkan simbol-simbol budaya dan kepercayaan masyarakat Dayak juga banyak ditemukan. Nah, yang keempat itu warna alami. Nah, warna-warna alami seperti hitam, coklat, kuning, dan hijau diperoleh dari bahan-bahan alami seperti tanah liat dan daun. Nah, yang seperti sudah ibu jelaskan tadi, biasanya takin di daerah ibu itu masih warnanya masih alami, yaitu warna hijau, karena itu diperoleh dari bahan-bahan alami, rotan yang alami yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya yaitu peranan kerajinan takin dalam kehidupan masyarakat lokal. Nah, yang pertama itu sebagai hadiah. Nah, anyaman takin menjadi hadiah yang bermakna melambangkan kearifan lokal dan keindahan budaya. Kemudian yang kedua sebagai dekorasi rumah. Nah, anyaman takin menghiasi rumah dan menambah nilai estetika sebagai bukti kebanggaan terhadap budaya lokal. Nah, yang selanjutnya itu sebagai souvenir. Nah, anyaman takin menjadi souvenir populer yang memperkenalkan budaya lokal dan mendukung ekonomi masyarakat. Kemudian sebagai identitas budaya. Nah, anyaman takin menjadi simbol identitas budaya masyarakat Dayak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian dan inovasi kerajinan takin. Yang pertama ada pelatihan. Nah, di pelatihan itu yang pertama meningkatkan kemampuan pengrajin. Nah, pelatihan teknik pengolahan bahan baku, desain, dan motif tradisional. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan. Nah, pelatihan penggunaan alat dan teknologi, manajemen, bisnis, dan pemasaran. Kemudian yang ketiga, pewarisan budaya. Pelatihan sejarah dan makna budaya takin kepada generasi muda. Kemudian yang keempat, sertifikasi. Nah, memberikan sertifikat kepada pengrajin untuk meningkatkan kredibilitas. Yang kedua ada promosi. Nah, dalam promosi yang pertama ada pameran dan eksibisi. Nah, menampilkan karya pengrajin di galeri, museum, dan event budaya. Kemudian yang kedua, media sosial dan digital marketing. Nah, mempromosikan kerajinan takin melalui Instagram, Facebook, dan platform lainnya. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer. Nah, mengajak influencer dan seniman untuk mempromosikan kerajinan takin. Nah, yang keempat iklan dan publisitas. Nah, membuat iklan di media sosial dan online. Kemudian yang kelima video dokumenter. Nah, membuat film pendek tentang proses pembuatan dan makna budaya takin. Kemudian yang ketiga ada konservasi. Nah, konservasi yang pertama ada dokumentasi proses pengrajin, merekam teknik dan proses pembuatan takin tersebut. Kemudian yang kedua, pembuatan museum atau galeri. Nah, menyimpan dan menampilkan koleksi kerajinan takin di museum atau di galeri. Kemudian yang ketiga, pelestarian bahan baku alami.
Nah, mengelola sumber daya alam untuk bahan baku pembuatan kerajinan takin. Kemudian yang keempat, perlindungan hak cipta. Nah, melindungi hak cipta pengrajin dan merek dagang kerajinan takin tersebut. Kemudian yang kelima, standar kualitas. Nah, mengembangkan standar kualitas untuk kerajinan takin. Yang keempat, ada inovasi. Nah, yang pertama, penggunaan bahan baku baru. Mengembangkan bahan baku yang alternatif. Kemudian yang kedua, desain kontemporer. Nah, menggabungkan motif tradisional dengan desain modern. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan desainer. Nah, mengajak desainer untuk membuat karya inovatif yang dapat memajukan produk Dayak Kalimantan seperti kerajinan takin. Kemudian yang keempat, pengembangan produk turunan. Nah, membuat aksesoris dan dekorasi dari kerajinan takin. Kemudian yang kelima, integrasi teknologi digital. Nah, menggunakan teknologi digital untuk proses pembuatan kerajinan takin. Kemudian yang kelima, ada kerjasama. Di dalam kerjasama yang pertama ada jaringan pengrajin. Nah, membangun komunitas pengrajin untuk berbagi pengetahuan. Kemudian kerjasama industri kreatif, yaitu mengembangkan kerjasama dengan industri kreatif. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan organisasi budaya. Nah, mengajak pemerintah dan organisasi budaya untuk mendukung pelestarian kerajinan takin tersebut. Kemudian yang keempat, pengembangan pasar, membangun jaringan distribusi dan pemasaran. Kemudian yang kelima, pembangunan komunitas. Nah, membangun komunitas yang berkelanjutan dan mandiri. Nah, dengan 5 upaya ini, kerajinan takin dapat terlestarikan, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi dan budaya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya tantangan dan peluang pengembangan industri kerajinan takin. Nah, yang pertama ada persaingan. Perkembangan teknologi dan hadirnya produk imitasi mengancam kelestarian kerajinan takin. Nah, tentu kita sebagai orang Dayak Kalimantan harus tetap melestarikan budaya kerajinan takin tersebut. Kemudian yang kedua ada keterbatasan bahan baku. Kelangkaan rotan berkualitas dan eksploitasi hutan mengancam kelestarian bahan baku anyaman takin. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Generasi muda kurang tertarik mempelajari keterampilan menganyam takin yang mengancam kelestarian tradisi. Nah, memang sebagian besar generasi-generasi muda zaman sekarang enggan untuk belajar dengan orang tua atau kakek nenek yang bisa menganyam. Nah, seharusnya sih kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi budaya dan kelestarian tentang kerajinan anyaman agar tetap tercipta dan tetap turun-temurun ke anak cucu kita nantinya. Kemudian selanjutnya inovasi produk. Nah, inovasi desain dan fungsi anyaman takin dapat meningkatkan nilai jual dan minat pasar. Nah, dengan kita meningkatkan fungsi anyaman takin dengan berbagai inovasi atau inovatif kita dalam mendesain takin tersebut dengan berbagai, misalnya kita lakukan dengan berbagai macam motif pada kerajinan takin.
kemudian dengan memberikan warna pada kerajinan takin tersebut untuk meningkatkan nilai jual dan minat pasar dalam meningkatkan kerajinan takin tersebut. Kemudian selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang efektif diperlukan untuk memperkenalkan kerajinan takin kepada pasar global. Nah, dengan strategi promosi ini kita dapat mempromosikan kerajinan takin melalui media sosial dan platform lainnya, supaya kerajinan takin tersebut berkembang dan dapat dijual di pasaran dengan berbagai bentuk, motif, dan warna yang menarik untuk para konsumen. Nah, selanjutnya itu penutup. Nah, memaknai nilai budaya dalam kerajinan takin. Kerajinan takin lebih dari sekedar kerajinan tangan. Itu adalah manifestasi budaya, kearifan lokal, dan semangat seni yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, nilai budaya dalam kerajinan anyaman takin ini sangat-sangat penting dalam kita sebagai generasi muda untuk terus meneruskan budaya kerajinan takin tersebut. Nah, bagi anak-anak yang belum paham dengan penjelasan Ibu, boleh ditanyakan. Nanti kita bahas sama-sama, kita berdiskusi bersama. Baik, sekian materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.